Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kesempatan kali ini, ada sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Facebooknya Melati. Cerita ini berjudul Perlintasan Rel Kereta Api Tanpa Palang Pintu. Daripada penasaran dengan ceritanya, mari masuk ke ceritanya. Sering kita temui masih adanya perlintasan rel kereta api yang tanpa palang pintu di setiap tempat, membuat masih adanya rasa khawatir di hati kita ketika melewati perlintasan rel kereta api tersebut. Banyaknya kejadian-kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa dan banyak memakan korban jiwa yang disebabkan oleh tidak adanya palang pintu untuk kereta api, mengakibatkan suasana seram dan mencekam di malam hari ketika kita melalui jalan itu. Diceritakan ada seorang lelaki yang bernama Edi. Dia adalah seorang pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang transportasi. Jelasnya, ia adalah driver atau sopir yang mengangkut karyawan dari rumah menuju lokasi pengeboran yang terletak jauh di pelosok pedalaman. Pekerjaannya itu membuat ia harus bolak-balik dari kantor ke lokasi pengeboran, kemudian dari lokasi kembali lagi ke kantor, membawa kru atau karyawan yang bergantian bertugas setiap hari. Antara kantor dan lokasi tersebut harus melalui perlintasan rel kereta api yang tidak memiliki palang pintu di daerah yang namanya Sukajadi. Dulu sekali pernah ada palang pintu di daerah tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, maka palang pintu itu rusak dan patah, belum diperbaiki lagi hingga sekarang. Malam itu tidak seperti biasanya. Angin malam bertiup agak kencang. Udara terasa begitu dingin. Namun Edi tetap menjalankan pekerjaannya, mengantar jemput karyawan yang bekerja di hari itu. Sesekali ia menghisap rokok kreteknya itu, sambil mendengarkan alunan musik dari radio yang ada di mobil. Malam ini ia akan pulang ke rumah setelah mengantar seluruh karyawannya ke rumah masing-masing, pulang, mandi, bercanda dengan anak dan istrinya yang cantik. Itulah yang ada di pikiran Edi sekarang. Namun ketika mobil yang dikendarainya hendak mendekati perlintasan rel kereta api yang tanpa palang pintu tersebut, tiba-tiba saja ia melihat seorang yang berada di pinggir, sedang berdiri dan melambaikan tangan kepadanya. Dan ternyata ia adalah seorang perempuan yang mengenakan pakaian aneh seperti busana kerajaan tempo dulu. Wanita tersebut melambaikan tangan kepadanya, seolah memanggil dan ingin ikut dengan Edi masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh lelaki itu. Edi yang terkejut dengan adanya wanita yang berdiri di samping rel kereta api malam-malam begini pun melambatkan laju kendaraannya itu hingga ia hampir melintasi rel kereta api yang tanpa adanya palang pintu tersebut. Siapa lagi yang berdiri malam-malam begini di pinggir rel kereta itu ya? Ucapnya berbicara sendiri. Wanita itu cantik sekali, mukanya ayu, rambutnya digelung indah ke belakang, seperti disanggul. Pakaiannya menggunakan kemben berwarna hijau dan berkain batik yang coraknya unik, serta warna batik yang abstrak. Tak lupa ia mengenakan selendang putih yang sengaja ia kerudungkan di kepalanya. Sempurna, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok wanita tersebut. Namun tanpa disadari oleh Edi, dari arah samping kanan dari mobilnya tersebut muncul sebuah kereta api yang membawa penumpang. Dari jauh sudah kedengaran deru laju roda kereta yang bergerak cepat sekali, sambil sesekali mendengar suara klakson kereta yang dibunyikan oleh masinis. Tapi ada hal yang aneh terjadi pada laki-laki itu. Ia sepertinya sama sekali tidak melihat dan mengetahui bahwa ada sebuah kereta api yang berjalan dengan kecepatan tinggi menuju ke arahnya. Bahkan masinis kereta pun telah berulang kali membunyikan klakson kereta yang suaranya keras sekali, memecah kesunyian malam. Namun tetap suara tersebut tidak terdengar oleh Edi. Yang tampak di pandangan matanya sekarang yaitu di belakang wanita itu berdiri ada bangunan seperti sebuah kerajaan yang megah sekali. Berhiaskan batu-batu alam yang berwarna-warni, dindingnya berwarna putih gading, sedangkan lantainya terbuat dari marmer dengan kualitas terbaik. Atapnya yang menjulang tinggi itu
seperti hendak merengkuh langit. Atapnya yang menjulang tinggi itu seperti hendak merengkuh langit saking tingginya. Indah dan megah sekali rumah itu. Sepertinya aku belum pernah melihat rumah seindah dan semegah itu, pikir lelaki itu. Sehingga tanpa disadarinya, ia mengemudikan laju kendaraannya menuju ke arah wanita cantik dan rumah yang menurutnya seperti sebuah istana nan megah tersebut berada. Sementara kereta api yang melaju dari arah timur atau sejajar dengan posisi mobil Innova yang dikemudikan Edi tersebut semakin lama semakin dekat. Namun tampaknya Edi telah terhipnotis dan tersihir oleh pesona istana nan megah serta penghuninya itu. Namun ternyata ada seseorang yang melihat dan menyaksikan mobil yang dikemudikan Edi itu tetap melintasi rel kereta api tanpa palang pintu tersebut. Dia adalah Basuki, pedagang asongan yang biasa berjualan di daerah sekitar situ. Ia pun berteriak dengan keras untuk memperingatkan Edi agar berhenti melintas. "Pak, berhenti dulu, itu ada kereta yang akan lewat," teriaknya mencoba memanggil Edi sang sopir. Namun suaranya kalah keras dengan klakson kereta yang telah dibunyikan oleh masinis berulang-ulang. Sedangkan Edi yang antara sadar dan tidak tetap melajukan mobilnya. Basuki yang telah berteriak itu akhirnya pasrah. Ia menanti detik-detik yang begitu mengerikan baginya. Ia tahu dan paham sekali kalau di perlintasan itu kerap kali memakan korban. Ia pun tahu penyebabnya adalah tidak adanya palang pintu di kawasan perlintasan tersebut, yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan kereta api dengan mobil dan sepeda motor. Banyak warga yang tidak mengetahui kedatangan kereta api dan akhirnya bertabrakan. Tabrakan pun tak dapat dihindari lagi. Walaupun masinis telah mengerem kereta tersebut, kereta baru bisa berhenti kira-kira sejauh 600 meter. Akibatnya mobil yang dikemudikan Edi terseret kereta api sejauh 300 meter, lalu berguling keluar rel hingga turun ke jalan aspal. Mobil pun hancur dan ringsek di bagian depan. Kaca mobil pecah, walau pecah 1000, namun tak berfungsi lagi. Sepertinya kalau melihat mobil yang hancur dan ringsek itu, kita tak percaya kalau sang sopir akan selamat. Diperkirakan kejadian tersebut terjadi pada pukul 10:15 malam. Itu perkiraan Basuki yang melihat kejadian tersebut. Karena biasanya ia selalu pulang dan melintasi rel kereta tersebut pada pukul 10 malam. Ia menjadi saksi mata dari kejadian kecelakaan di lokasi tersebut. Mobil Innova yang dikemudikan oleh Edi tertabrak kereta dan menimbulkan suara yang keras sekali di malam itu. Kemudian terseret kereta api yang belum bisa berhenti sejauh 300 meter. Seketika suasana ramai di perlintasan kereta tersebut. Orang-orang berlarian menuju lokasi kejadian, ingin mengetahui apa yang terjadi. Basuki yang melihat peristiwa tersebut sejak awal berteriak mengajak orang-orang untuk menyelamatkan sopir yang mobilnya terseret kereta tadi. "Tolong, di mobil ada sopirnya, kita selamatkan dulu dia. Takutnya mobil meledak kalau ada kebocoran. Ayo mari kita lihat sopir mobilnya." Riuh rendah orang-orang yang mau hendak menolong Edi keluar dari mobil yang mengalami kecelakaan tragis itu. Mereka pun berlarian menuju ke arah mobil yang sudah jatuh terguling ke jalan aspal. Sungguh mengenaskan keadaan mobil tersebut. Mobil ringsek dan hancur hampir di seluruh badan mobil. Kaca mobil pecah berhamburan dan hancur hampir di seluruh. Roda mobil sebelah kiri hilang terlempar jauh dari lokasi kejadian. Sedangkan kereta api yang menabrak mobil Edi tersebut sempat berhenti beberapa saat untuk melihat mobil dan kondisi sopir di lokasi kejadian. Kemudian setelah melaporkan kejadian tersebut kepada kepala stasiun dan petugas stasiun, maka kereta tersebut berangkat lagi setengah jam kemudian untuk mengangkut penumpang dengan tujuan Palembang Tanjung Karang. Warga yang sudah mendekati mobil Edi tersebut memeriksa kondisi Edi yang ternyata masih hidup dan masih bernapas. Hanya saja Edi pingsan dan tidak sadar. Mungkin kepalanya membentur dinding mobil sehingga ia mengalami gegar otak yang menyebabkan ia tidak sadar. Sedangkan kakinya terjepit di badan mobil yang ringsek.
nampaknya ia mengalami patah kaki juga. "Panggil ambulan, sopir masih hidup, hanya pingsan saja," teriak Basuki. "Sudah Pak, kami sudah menghubungi pihak rumah sakit untuk mengirim mobil ambulan ke sini," ucap seorang lelaki muda dan gagah yang ternyata adalah anggota dari kepolisian yang bernama Hermawan, berpangkat Aibtu. Rupanya kabar kecelakaan tersebut telah sampai ke kepolisian. Mungkin petugas dari stasiun kereta api yang dekat dengan lokasi kejadian yang melaporkan kecelakaan itu. Tak lama bunyi sirine mobil ambulan pun meraung-raung, memecah kesunyian malam. Seketika evakuasi Edi pun dilakukan. Mereka beramai-ramai menggoyang-goyangkan mobil untuk mengembalikan posisi mobil yang terbalik ke posisi semula. Sedangkan petugas medis dari rumah sakit mencoba melepaskan dan menarik kaki Edi yang patah dan terluka. Alhamdulillah, akhirnya kaki Edi yang terjepit bisa dikeluarkan. Dengan segera mobil ambulan pun berangkat menuju rumah sakit untuk memberikan pertolongan. Sempat terjadi kemacetan di lokasi kejadian. Namun setelah mobil dievakuasi dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut itu, maka kemacetan dapat diatasi dan keadaan lalu lintas kembali normal. Ada yang aneh di dalam mobil ambulan. Petugas sepertinya melihat Edi tersenyum dan berbicara sendiri. Dalam pingsannya ia berkata, "Aku di mana? Dan kalian mau apa?" Itu yang terdengar oleh petugas medis yang membawa Edi ke rumah sakit. Dalam pingsannya ternyata Edi merasa bahwa ia sedang berjalan menuju rumah yang begitu megah yang tadi dilihatnya. Semakin ia mendekat ke halaman rumah itu, semakin besar rasa kagumnya melihat keindahan dan kemegahan rumah tersebut. Ternyata atapnya yang menjulang tinggi itu terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi dan bentuknya seperti gudang pencakar langit. Tiba-tiba ia dihadang oleh 5 orang lelaki tinggi besar berpakaian seragam kerajaan berwarna merah kemasan. "Berhenti," ucap salah seorang dari mereka yang mungkin adalah pemimpinnya. "Siapa kalian? Aku berada di mana?" Dua buah pertanyaan yang diajukan Edi. "Kami adalah prajurit kerajaan Bari, kerajaan gaib yang terletak di tengah rel kereta api yang engkau lewati. Namaku Panglima Kemas. Kerajaan ini dipimpin oleh ratu kami yang bernama Ratu Mayang Merindu. Ikutlah dengan kami, akan kami pertemukan engkau dengan ratu kami tersebut," ucap pemimpin mereka yang bernama Panglima Kemas. Lalu Edi pun dipersilakan masuk oleh mereka. Sambil melangkah masuk, sesekali lagi Edi dibuat terkagum-kagum dengan keindahan arsitektur di dalam kerajaan tersebut. Dindingnya terbuat dari batu pualam putih. Tiang-tiang kerajaan tampak seperti pilar-pilar yang menjulang tinggi dan terbuat dari bahan yang kokoh. Lampu-lampu kristal tergantung di plafon dan langit-langit kamar. Sebuah halusinasi yang sempurna yang membohongi mata manusia. Lain halnya di tempat kejadian perkara. Polisi sibuk menanyai saksi mata di tempat kejadian. "Bapak siapa namanya, Pak?" "Nama saya Basuki. Saya adalah pedagang asongan yang sehari-harinya berdagang di sekitar sini, Pak." "Bapak melihat kronologi kejadian tabrakan kereta dengan mobil Innova tadi, Pak?" "Betul, Pak, saya melihatnya. Awalnya mobil datang dari arah yang sama dengan kedatangan kereta. Sebelum kejadian saya sempat berteriak dan mengingatkan serta memperingati pengemudi mobil tersebut untuk berhenti. Namun pengemudi itu seperti tidak mendengar teriakan saya. Tatapan matanya kosong, Pak, sehingga ia tetap melintas rel kereta api tersebut." Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa di perlintasan itu kerap kali memakan korban? Jawabannya adalah tidak adanya palang pintu di kawasan perlintasan tersebut. Banyak warga yang tidak mengetahui kedatangan kereta api dan akhirnya bertabrakan, sehingga sering terjadi kecelakaan kereta api dengan mobil dan sepeda motor. Baiklah Pak Basuki, terima kasih atas kesaksiannya Bapak. Mungkin bila sewaktu-waktu diperlukan, Bapak mau datang ke kantor kami untuk penyelidikan lebih lanjut. "Saya siapa polisi?" ucap Basuki. Setelah lebih kurang 4 jam ditutup dan ditunda pemberangkatan berikutnya, maka rel kereta tersebut
dibuka kembali setelah evakuasi korban dan evakuasi mobil Innova yang hancur tersebut, sehingga situasi kembali normal dan kondusif. Kembali kepada evakuasi korban yang bernama Edi. Setelah dibawa ke rumah sakit yang terdekat di daerah Sukajadi, korban pun dirawat di ruang UGD dan langsung diberikan pertolongan pertama. Edi ternyata masih pingsan, tetapi kerap kali terdengar ia seperti sadar, mengoceh, dan berbicara sendiri, seperti ada sesuatu yang ia ajak berinteraksi dalam keadaan tanpa sadar. Keluarga terdekat pun segera dihubungi dan diberitahukan oleh petugas kepolisian. Informasi nomor telepon dan alamat rumah didapatkan dari kantor tempat Edi bekerja. Maaf, ini kediaman rumah Bapak Edi Wibowo. Betul sekali, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jawab istrinya yang bernama Indah. Maaf Ibu, suami Ibu mengalami kecelakaan. Mobilnya tertabrak dengan kereta di daerah Sukajadi, di rel kereta api yang tanpa palang pintu. Korban pingsan dan sekarang dirawat di rumah sakit di daerah Sukajadi. Kami minta Ibu dapat segera ke sana. Terima kasih. Istri Edi yaitu Indah berteriak histeris. Ia tak percaya suaminya mengalami kecelakaan. Tragisnya tabrakan dengan kereta api. Ia menjerit dan menangis jadi-jadinya. Mas Edi, sehingga ponsel yang ia pegang jatuh terlepas dari tangannya. Ia pun jatuh terduduk dan lemas. Indah tampaknya shock berat mendengar kecelakaan yang dialami suaminya. Indah, istri Edi yang mendengar kabar tentang kecelakaan yang menimpa suaminya itu, masih terduduk lemas. Ia seperti tak bertenaga, namun perlahan ia mencoba bangkit untuk berdiri. Kemudian memanggil adiknya yang bernama Surti. Surti, tolong jaga si adik ya. Mas Edi mendapat kecelakaan. Mobilnya tertabrak kereta. Mbak sekarang juga akan berangkat ke rumah sakit untuk memastikan dan melihat keadaan Mas Edi. Baik Mbak, Mbak berangkat dengan siapa? Mbak pakai motor, sendirian saja. Hati-hati di rumah ya Surti. Nanti Mbak kabarin gimana keadaan Mas Edi setelah sampai di sana. Dengan terburu-buru, berangkatlah Indah menuju rumah sakit di daerah Sukajadi. Tak ada lagi yang ia pikirkan. Baginya keselamatan suaminya lah yang menjadi prioritasnya sekarang. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11:45 malam. Tiada rasa takut ketika kendaraan bermotor yang ia kendarai membelah malam yang kelam dan sunyi itu. Indah memacu motornya dengan kencang sekali. Ia ingin segera sampai di rumah sakit. Hatinya belum merasa tenang bila belum melihat kondisi suaminya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan menghadapi cobaan ini. Cerita hatinya pilu. Ia memasrahkan nasib keluarganya bila memang harus begini. Tak terasa bulir-bulir air mata pun jatuh menetes, membasahi pipinya yang mulus. Edi yang sedang berada di ruang gawat darurat itu masih mengalami koma. Para perawat segera memasang infus dan memberi pertolongan pertama pada Edi. Luka-luka di sekujur tubuhnya dibersihkan. Namun sepertinya kaki sebelah kiri Edi yang terjepit di bawah kemudi mobil itu patah dan remuk. Darah bercucuran membasahi celana Edi. Namun ia masih saja mengigu, mulutnya meracau, entah kata apa yang diucapkannya. Para perawat dan dokter yang piket pun tidak mengerti apa yang diucapkan lelaki tersebut. Edi yang masih merasa berada di alam kerajaan Bari tersebut diajak masuk oleh Panglima Kemas dan anak buahnya ke sebuah ruangan yang sangat luas. Banyak para pengawal kerajaan berdiri dan berjaga di kiri dan kanan ruangan tersebut. Mereka mengenakan seragam kerajaan, seperti kerajaan zaman dahulu kala. Di tengah-tengah ruangan yang sangat besar tersebut, terdapat singgasana yang terbuat dari kayu ukiran yang berlapis emas. Dan tampaklah olehnya seorang perempuan yang cantik sekali. Sepertinya ia mengenal perempuan itu, entah di mana. Rasanya aku pernah melihat perempuan itu, tapi di mana ya? Ia berucap sendiri. Masya Allah, itu kan perempuan yang aku lihat sedang berdiri di pinggir kereta dan melambaikan tangan kepadaku. Ia pun mulai kebingungan dan bertanya-tanya sendiri. Di manakah aku? Sepertinya aku berada di suatu tempat yang amat asing bagiku. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini.
Dalam kebingungan yang membuatnya nyaris putus asa tersebut, tiba-tiba perempuan cantik tersebut berdiri dan berkata kepada Eddie, "Hai manusia, kamu sekarang berada di kerajaanku, yaitu Kerajaan Bari. Namaku Ratu Mayang Merindu. Aku adalah ratu di kerajaan ini. Kerajaan gaib ini terletak tepat di tengah-tengah rel kereta api tanpa palang pintu yang engkau lewati. Engkau belum mati. Tapi di duniamu, engkau telah mengalami kecelakaan kereta yang menyebabkan kakimu patah dan remuk." "Ya Allah, benar begitu wahai Ratu Mayang. Lalu mengapa aku di sini?" "Aku yang berkuasa di sini. Jadi aku yang membawamu ke sini. Walaupun kau hidup, engkau akan kehilangan satu kaki kirimu itu, sehingga engkau akan cacat seumur hidup." "Maafkan aku, Ratu. Tapi mengapa aku di sini sekarang baik-baik saja, tidak mengalami sakit dan patah kaki seperti yang Ratu katakan tadi?" "Karena di kerajaanku ini, aku yang berkuasa. Jadi aku membuatmu normal, seperti semula, walaupun engkau telah tertabrak kereta. Tapi kondisi badanmu tak kurang suatu apa. Dengan kekuatanku, hai manusia." "Bagaimana dengan nasib anak dan istriku, Ratu? Aku sangat menyayangi mereka. Aku tak mau kehilangan mereka. Begitupun sebaliknya, mereka tak mau kehilanganku. Aku berikan pilihan kepadamu, wahai manusia. Tinggal di sini dan menjadi suamiku di kerajaan gaib ini dengan kondisi tubuh kembali normal seperti semula. Engkau juga tidak usah bersusah payah mencari nafkah untuk anak dan istrimu. Tugasmu hanya memberikan keturunan buatku, hanya itu," ujar sang ratu. "Pilihan yang kedua, engkau akan kembali ke duniamu, dunia yang nyata. Namun engkau akan kehilangan salah satu kakimu itu, yaitu kaki sebelah kirimu, karena kecelakaan ini. Karena di dunia kekuatanku tidak berfungsi. Bagaimana? Apakah engkau akan memilih pilihan pertama atau kedua?" Mendengar pilihan yang diucapkan oleh Ratu Mayang Merindu kepadanya itu membuat Eddie bingung, tak tahu apa yang ada di benaknya. Namun setelah mengingat seluruh kejadian yang menimpanya, ia pun beristighfar, menyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim. Eddie baru menyadari bahwa Ratu Mayang adalah merupakan golongan dari bangsa jin yang akan menyesatkan dan memberi tipu daya kepada dirinya, sehingga dengan mudah kita akan terlena dengan kebahagiaan semu. Lalu dengan lantangnya ia berkata, "Wahai sang ratu penguasa kerajaan gaib Bari, aku berterima kasih karena engkau telah memilihku untuk menjadi pendampingmu. Namun aku sangat mencintai dan menyayangi istri dan anakku, sehingga mohon maaf, aku menolak tawaranmu. Aku lebih memilih istri dan anakku, walau konsekuensinya aku akan cacat seumur hidup." Begitulah jawaban yang diberikan Eddie kepada ratu tersebut. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.